aja ya. Buka aja. Ini ada unek-unek di hati. Nah, apa tuh unek-uneknya? Pengen dari dulu mau nanya. Gini Bu, saya mau nanya Bu. Jadi bulan kemarin itu BPNT saya desa itu kosong Bu. Gimana itu Bu solusinya Bu? Itu BPN itu belum keluarnya baru bulan kemarin aja atau udah lama kayak gitu? Udah lama, sebelum bulan kemarin juga memang nggak keluar. Udah berapa kali ngegesek nggak keluar? Udah 5 kali lebih lah Bu. Jadi kurang lebih setahunan loh ya. Iya, makanya apa solusinya Bu? Kalau BPNT nggak keluar, kan itu kalau dari ini ya, kalau misalkan kayak kami dari Dimsosnya biasanya suka dijelasin kalau bantuan keluar itu bisa jadi karena sekarang kan ada ini ya, ada desil-desil kan ya, tak ngerti kan yang desil-desil itu? Nggak ngerti Bu. Tingkat kemiskinan kayak gitu, tingkat apa sih kayak terdeteksi kita perekonomian kita kayak gitu. Jadi mungkin ibunya masuk dari desil 6 sampai 10 bisa jadi. Karena yang dapat bantuan itu desilnya biasanya 1 sampai 4. Nah, terus itu juga kemungkinan sekarang juga bisa terdeteksi dari kalau kita punya sertifikat mungkin kita bisa hilang bantuannya, sertifikat rumah. Apalagi yang paling fatal itu judol itu yang paling fatal karena judol ini bisa kayak kita pihak desa itu buat penyanggahan, cuman tanggung jawabnya pertama gede, kedua kan kalau misalkan ibunya korban misalnya datanya dipakai sama tetangga atau sama anak kayak gitu kan bisa itu di penyanggahan, cuman siapa tahu kita kan nggak tahu ya yang pakai itu siapa, entah bener ibunya entah siapa kita nggak tahu kan. Jadi kalau penyanggahan itu juga ya mungkin kaminya juga pasti bakal konsultasi dengan entah pendamping, kepala desa, segala macam gitu. Karena kan kepala desa kan lebih tahu juga kan warganya kayak gimana. Terus untuk masalah bantuan PKH saya nggak keluar gimana Bu? PKH itu sebenarnya sama BPNT. Sebenarnya sama BPNT PKH itu. Nah terus itu juga kadang-kadang tuh gini kalau BPNT atau PKH itu kayak saldo nol itu kayak kasarnya ngomong kayak mungkin kayak di atas tuh apa sih dananya tidak mencukupi untuk keseluruhan yang dapat kayak gitu. Jadi mungkin yang bulan ini nggak keluar, entah bulan depan dia bakal keluar lagi, atau mungkin dia belum keluar nanti suatu saat dia keluar lagi. Tapi kalau misalkan dia udah nyampe setahunan itu bisa nanti ke kantor desa minta pengajuan ulang, bisa nanti antarin fotokopi KK sama KTP. Itu juga kita ngecek dulu ibunya ini dapat di desil 1 sampai 4 atau 6 sampai 10. Itu kalau misalkan ibunya memang layak dapat bantuan tapi desilnya misalkan di Kemensos tinggi 6 sampai 10, itu bisa aja kita rubah dapat pengajuan lagi. BPBI-nya aktif nggak? BPJS aktif BPJS. Iya, kalau bisa BPJS-nya itu dipakai per 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu harus dipakai buat entah kita ngecek darah ya di apa namanya puskes kan. Sering berobat kamu. Karena kalau sekarang tuh BPJS biasanya kalau 3 bulan aja nggak dipakai suka mati karena banyak yang laporan kayak gitu. Ya mungkin kita harus pakai sebulan sekali, 2 bulan sekali biar kita aktif terus biar datanya. Oh iya Bu, untuk perihal bantuan BPNT sama PKH udah jelas. Ini saya mau nanya, sekarang ini saya kok nggak pernah dapat bantuan bedah rumah, kenapa? Soalnya rumah saya ini masuk ke kriteria rumah inilah miskin, papan. Oh, kalau masalah saya tentang pembangunan Ibu ya, itu kasih pembangunan saya sama kasih perencanaan saya yang bisa menjawab Bu. Saya bantu ya Bu menjawab ya. Ini kasih perencanaan dan kasih pembangunan saya yang ingin menjawab ya. Karena subsidi mereka ada di daerah. Bisa nanya langsung aja. Ayo. Halo. Ya, kayak mana Bu? Ini Ibu mau nanya tentang apa ini Bu? Ini
udah beberapa tahun ini saya dengar orang-orang pada dapat bantuan bedah rumah nih ya. Ya. Tapi kok saya nggak pernah dapat bantuan bedah rumah. Oh, Kenapa ya, Pak? untuk bantuan bedah rumah. Untuk bantuan bedah rumah itu kan itu langsung dapat dari pusat. Itu kami orang mengajukan. Setiap tahun itu kami ini setiap desa pasti dapat bantuan bedah rumah. Tapi kami orang ajukan itu yang ada sertifikat rumah. Nah, rumah ibu ini ada sertifikat atau tidak, Bu? Tidak ada. Karena kami ini numpang di tanah PJKA. Nah, salah satunya tidak bisa mendapatkan bedah rumah itu, Bu. Salah satunya tidak boleh tanah numpang di tanah negara atau PJKA, itu tidak boleh, Bu. Tanah yang bisa dibangun untuk bedah rumah itu tanah yang mempunyai hak milik seperti sertifikat, Bu, atau hibah tanah. Baru bisa kami mengajukan itu ke pusat atau ke dinas PUPR agar bisa mendapatkannya, Bu. Dan di sini juga kami lewat dana desa itu tidak bisa membuat bedah rumah, Bu. Soalnya kan dana desa itu dipergunakan untuk bagi-bagi pertama pembangunan, ketahanan pangan, itu BLT, kayak stunting. Nah, sudah dibagi dalam situ, Bu. Jadinya kami untuk membangun rumah warga gak bakal cukup dari dana desa, Bu. Soalnya kan kayak ketahanan pangan itu sudah berapa persennya sudah diserap untuk ketahanan pangan, itu yang dikelola oleh BUMDes untuk tahun ini. Belum juga infrastruktur itu 20%-nya, belum stunting untuk kesehatan, Bu. Stunting itu kan kami orang menganggarkan agar masyarakat anak-anaknya tidak terkena stunting. Itu salah satu program dari pusat langsung, Bu. Makanya kan sekarang ada MBG itu untuk salah satu pencegahan stunting yang ada di Indonesia ini. Bukannya kami tidak mau untuk mengajukan, karena itu salah satunya tidak boleh tanah untuk di PJKA, Bu. Karena itu salah satu persyaratan yang wajib. Iya. Ya udah, sekian.